ini adalah level-level project management. Kalau kita lihat ini ada initiating. Initiating itu kita startnya ini dari start ini mungkin dari fase start dengan finish ini mungkin dia cuman di berapa persen aja. Kemudian pada saat kita melakukan planning dari awal planning itu sampai ke finishnya itu, kalau misalnya grafik ini bisa ngelihat kursor saya nggak ya? Kursor saya gerak ini bisa lihat nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa, Oke. Pak. Nah, kalau misalnya di sini kurva ini sampai ke sini, sampai ke finish ada masalah berarti. Ada masalah sama orang. Ada masalah sama grupnya berarti. Berarti di sini tidak bekerja. Jadi planning itu harus di sini. Ya, sampai minimal 75%. Ini orang pinter bikin ini ya. Nah, nanti kalian pada saat kalian kuliah ini nggak ngerti nih grafik ini. Saya yakin 75% dari kalian nggak ngerti apa ini orang ini bikin grup ini. Saya yakin 100%. Tetapi pada saat Anda masuk dunia kerja, kalian buka ini, kalian akan ngerti. Kemudian nanti ada eksekusi. Eksekusi itu tengok. Eksekusi itu akan dimulai berapa bulan setelah initiating dengan planning itu berjalan. Di sini terjadinya eksekusi sampai ini. Kemudian di sini ada monitoring kontrol. Monitoring itu saya bilang tadi, monitor itu dimulai dari sini dimonitor. Gimana ya? Dimonitor tadi salah satunya si Theodora tadi ya, dia bisa mengatakan bahwa ini progresnya delay nih. Ini kenapa nggak selesai? Ini sudah delay 1 minggu nih. Kenapa? Itu salah satunya controlling proses grupnya ya di sini. Controlling itu dari pertama sampai awal. Itulah kenapa kalau kalian memilih suatu pekerjaan di project, kalau sebagai planning biasanya kalian dari awal. Dari awal. Tetapi kalau kalian masuk sebagai misalnya contoh kalian masuk dalam suatu dokumen kontrol atau sejenisnya yang sifatnya spesifik, kalian akan di tengah. Akan di tengah di sini. Misalnya biasanya orang planning itu dikontrak 3 tahun. Kalau ada 2 tahun project, misalnya akan dikontrak 3 tahun. Karena ini tadi dia mengkontrol sampai habis. Kemudian di sini ada closing ya. Closing ini ya kalau menurut saya closing ini cuma teoretikal ya. Biasanya kalau pekerjaan itu kalau pada saat sudah selesai itu kemungkinan banyak yang kecewa. Banyak yang kecewa atau misalnya delay, ada yang rugi, ada yang terkecewakan. Jadi pada saat closing itu dokumentasi, misalnya pada closing dokumentasi itu untuk semua orang gathering, maksudnya misal mereview, kadang-kadang hanya 2-1 orang aja. Ya biasanya project manager biasanya akan membuat closing summary kayak gini. Mungkin ada beberapa orang yang sudah resign dari tim kita kayak gitu. Nah, ini adalah level ini ya, apa namanya interaksi gimana antara grup 5 grup ini berinteraksi satu sama lain dalam satu period. Nah, ini adalah yang saya bilang tadi, orang pinter tadi dibikinnya initiating planning 1 2 3 4 5, kemudian 1 2 3 4 total 47 di sini. 47 kalau kalian boleh hitung 47. Ada namanya project integration management, project scope, project time, project cost, quality, human ya, terus kayak gini. Kalau kalian mau belajar ini, kalian harus belajar memang betul-betul ke PMI namanya. Boleh. Tapi saya sarankan kalian harus bekerja dulu di project, kalian rasakan dulu, kalian resapi dulu, baru kalian masuk ke training ini. Dan kalian akan gampang mengerti kata-kata ini. Karena ini sebenarnya kayak gini, kalau kalian belum pernah hidup, kalau melakukan aktivitas, bangun pagi, mandi, ini kerja terus orang bikin buku, kalian tuh nggak tahu kehidupan, dikasih buku ini loh kalau guide hidup, kalian tuh tidur, bangun tidur, mandi itu apa ya? Mandi itu membersihkan pakai air kayak gini-gini. Kalau kalian belum pernah mandi seumur hidup, kalian nggak ngerti, susah. Sama lah kayak gini. Ini orang pinter
dibikinnya stakeholder segala macam istilah-istilah yang kita nggak ngerti karena kita bahasa Inggris kita juga ini apa namanya Google Translate. Jadi kita apa ini? Initiating, planning, executing. Terus pertama kita kendala dengan mengimage atau membayangkan suatu pekerjaan yang dimaksud pekerjaan itu, dan yang kedua kata-kata per kata. Jadi saya sarankan tadi kata per kata dulu, project management apa, kalau kalian paham kerja. Sudah kalian kerja atau praktekkan, kalian akan tahu. Kalian nanti akan mendefinisikan 7 dari knowledge area dengan proses grup ini. Kalian akan kombinasikan ternyata apa yang saya lakukan itu adalah di dalam kotak ini. Ada di dalam kotak ini semua, ya. Jadi saya pernah pengalaman training PMP di Singapura. Trainingnya itu ya bahasa Inggris. Alhamdulillah kadang-kadang saya ngantuk karena saya dari Batam jam 6. Kemudian trainingnya jam 9, kalian bayangin lah jam 5, terus sudah di jam setengah 6 sudah di ferry, sampai sana ngantuk. Saya coba rekam yang kata guru. Begitu saya sampai rumah, saya buka lagi, kayak seperti kotak-kotak, nggak ngerti. Jadi saya mikir kenapa ya saya bisa nggak ngerti pada saat ini ya. Karena ternyata sebelumnya itu saya tidak ada persiapan mengerti. Dalam misalnya apa sih yang saya pelajari, misalnya di sini namanya ada develop project charter. Project charter itu sejenis apa kayak gitu. Ada beberapa nomenclature yang saya nggak ngerti waktu itu ya. Jadi maksud saya kalau misalnya ada rekan-rekan yang mau memang benar-benar paham di project management dengan certified dengan PMI, pahami dulu nomenclature. Pahami betul-betul. Ini salah satu materi yang saya highlight ya. Ini 2014 kalau nggak salah, Agustus 2014. Oke. Ya ini tadi sudah saya iniin. Jadi pekerjaan seorang guru dosen itu bisa ada yang jelasin nggak? Kira-kira pekerjaan seorang guru dosen itu pekerjaan operation atau pekerjaan project? Ada yang bisa jelasin nggak? Kecuali dari 3 orang ini ya. Saritua, Rinaldi, Theodora. Ada yang lain nggak? Kalau jawab dapat oleh-oleh nggak, Pak? Iya, saya kasih oleh-oleh. Ayo, siapa yang mau? Ada yang lain? Oke, saya lanjutin ya. Jadi seorang guru itu dia melakukan pekerjaan proyek dari kacamata proyek, ya, melakukan pekerjaan operasional. Apakah melakukan operasional dari segi operasional? Karena kayak gini, sebutkan alasannya. Apakah dia temporary activity? Kalau dia dilihat dari per kelas, betul. Dia hanya aktivitasnya temporary, 3 tahun. 4 tahun atau 5 tahun. Tetapi kalau kita lihat dari sisi dia melakukan, dia itu operasional. Ya. Kemudian unik nggak? Betul, kadang-kadang unik. Dia guru itu menyampaikan sesuatu dengan orang yang beda-beda loh. Ada yang pinter, ada yang cerdas, ada yang super aktif, ada yang pendiam, ada yang macam-macam. Kalau kita lihat dari sisi sini ya, apakah di situ nanti ada hasil atau objektif? Iya pasti. Jadi disinilah letaknya tadi saya bilang tadi, ada gray area yang harus sebagai orang berpendidikan kita tuh harus mengerti daerah abu-abu. Kalau kita mengerti daerah abu-abu, tidak ada namanya konflik di dunia ini. Ya, tidak ada namanya orang berselisih paham dikarenakan kadang-kadang kan kita lihat di TV kan betul nggak ini ya? Iya dari sisi sini betul, dari sisi sini betul. Mohon maaf, contoh misalnya kita ngelihat dari sisi misalnya teroris, dari sisi sini kayak gini, dari sisi sini kayak gini. Nah kita orang yang
bermartabat, orang yang beragama, orang yang kita harus melihat dari sisi satu. Apakah misalnya betul teroris? Kalau menurut saya ya orang teroris itu nggak satu kali. Misalnya saya kayak gini, saya ngelempar nih kantor. Mohon maaf saya bukan ini, tapi saya mengajarkan bahwa anda kita sekalian merupakan orang yang educated. Jadi masuk berpendidikan. Jadi jangan dilihat situ. Mungkin nanti kalian akan menjadi seorang pejabat negara, pejabat swasta. Nanti Anda bisa menjadi pejabat atau pimpinan yang lebih lebih dewasa ya dalam menanggung. Jadi itu. Kalau misalnya saya lihat ibu-ibu cuman bawa parang-parang kayak gini, tahu-tahu teroris. Kalau teroris itu tuh kayak di Timur Tengah, perang, ya itu teroris. Dan nggak 1 menit ya. Nah itu. Tadi ini terlepas dari politik. Mohon maaf. Jadi inilah tadi orang bijak tadi akan selalu melihat gray area itu dari sudut pandang yang beda-beda, tergantung dengan kata per kata tadi ya. Kemudian saya bilang tadi ada project constraint. Tadi saya sudah jelasin di awal tadi dengan masalah adik Theodora tadi, ada constraint. Constraint itu pembatasan. Saya bilang tadi kan, apa itu project constraint? Project constraint itu setiap sesuatu yang menjadi batasan. Batasan yang kata project ini include dealing constraint that keeps surfacing through the life cycle project. Jadi batasan-batasan proyek itu selalu ada. Jadi misalnya batasan apa ya istilahnya? Kalau misalnya di proyek Theodore itu batasan itu ada. Batasannya itu apa? Yang bisa membuat mungkin positif atau negatif kayak gitu. Bentar ya saya ini. Misalnya kayak gini, most common set of constraint are scope, cost, quality, resource, dan risk. Jadi di scope. Jadi scope itu ada batasan loh kalau kita melakukan proyek itu. Misalnya Anda tadi Theodora melakukan proyek untuk membuat kartu tab kan ada batasan. Saya bilang nggak mungkin Theodora bikin tab jarak 1 kilometer, kan ada batasan. Misalnya batasannya misalnya cuman untuk untuk kartu, cuman kartu ini aja, kartu kartu attendance atau absensi kayak gitu. Terus ada cost-nya. Pasti ada cost. Suatu project manager itu dikasih oleh bosnya ini lakukan project ini, cost estimasinya sekian. Terus quality. Quality itu menyangkut dengan cost. Ya, kalau kalian membuat suatu kartu, misalnya kartu yang berkualitas, pasti cost-nya lebih ini lagi. Jadi ada batasan kualitas. Kualitinya sudah harus di-set. Saya mau bikin kartu dengan tahannya itu 2 tahun. Kalau dia kena air nggak apa-apa, tapi kalau dia kena api dia terbakar. Seperti itu kira-kira. Ada batasan ya. Pembatasan. Terus resource juga. Tidak mungkin Theodora tadi melakukan satu proyek dengan 1.000 orang. Tidak mungkin. Mungkin ada tim-timnya. Mungkin keterbatasan. Misalnya setelah nanti ini, ternyata tidak ada di tim kita orang IT yang mengerti, tidak ada orang yang mengerti kerusakan yang diakibatkan oleh istilahnya itu kalau ini kalau di kayak handphone dengan ini ada radiasi. Mungkin aja, mungkin pada saat kalian buat ini, begitu orang masukkan di dompet, mungkin dia akan merusak kartu-kartu yang lain. Nah, ternyata Theodora tadi tidak ada orang yang paham dengan radiasi ini mungkin ya. Terus risk itu risk itu apa istilahnya tuh? Nah, jadi itu. Jadi semua constraint ini seorang tim project itu harus memahamin dan biasanya scope, cost, quality ini sudah di state di initiating tadi.